wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Fa insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian surat Al-Fatihah. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas surat Al-Fatihah. Keutamaan Jadi fadilah, fadail itu jamak taksir dari fadilah, yang artinya keutamaan-keutamaan. Tentu keutamaan-keutamaan yang dimaksud di sini adalah keutamaan-keutamaan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah yang sesuai dengan nas Al-Quran maupun hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan seperti fadilah-fadilah ayat-ayat Al-Quran atau fadilah-fadilah Al-Fatihah yang ada di buku Mujarobah, ilmu-ilmu sihir putih semisal Samsul Ma'arif atau ilmu-ilmu yang lain. Fadilah Al-Fatihah yang akan kita kaji ini insya Allah bersumber langsung dari hadis-hadis Rasulullah SAW yang diakui akan keabsahannya. Jadi jangan keliru. Memang ada subhat yang mengatakan Al-Fatihah iku duweni keutamaan, duwe fadilah-fadilah. Ini berdasarkan jarine, katanya berdasarkan penelitian pujangga-pujangga dongo zaman dhisik. Ini merupakan subhat. Jadi ada, kita dengar langsung. Ini berdasarkan, katanya berdasarkan penelitian para pujangga-pujangga doa, para pujangga-pujangga yang suka ngamalkan Al-Fatihah. Nah, ini merupakan perkataan yang perlu diluruskan. Kenapa? Ya karena kita tanya dulu pujangga itu siapa namanya. Itu loh. Agama kita ini kan tidak menerima ilmu dari orang yang majhul, tidak menerima ilmu dari orang yang enggak jelas. Kalau dia hanya mengatakan majhul, apalagi membawa sebuah riwayat, tidak diterima. Dalam ilmu hadis bahasanya orang yang majhul itu tidak diterima. Jangankan orang majhul, orang yang tidak disebut namanya saja termasuk menjadi cacat sebuah hadis, menjadi hadis yang mubham. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Baikuni dalam Mandumah Baikuniyah, beliau mengatakan wa mubhamun fihi rawin lam yusam. Hadis mubham itu hadis yang ada seorang rawi tidak disebut namanya. Ini hadis mubham, tidak diterima. Nah ini kalau ada orang mengatakan berdasarkan penelitian pujangga-pujangga doa, atau di dalam kitab Mujarobat itu biasanya disebutkan berdasarkan kata leluhur ini dan ini tidak boleh langsung kita terima. Kita ketahui terlebih dahulu siapa namanya, silsilahnya bagaimana, agamanya bagaimana. Karena kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu ta'ala, kalau ada orang itu yang sakti, mandraguna, jangan kamu terpukau, lihat dulu amaliyahnya, apakah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah apa tidak. Kalau tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah berarti dia wali setan, bukan wali Allah. Disebutkan oleh beliau rahimallahu ta'ala dalam kitab Al-Furqan baina ya syaiton, pembeda antara wali Allah dengan wali setan. Buku ini sudah ada yang menerjemahkan, bagus untuk dibaca. Insya Allah nanti akan Allah di Al-Qalam. Ini merupakan pelajaran tauhid, tidak itu tok tauhidnya. Ya, kita kembali kepada permasalahan. Jadi saya peringatkan di sini, ketika kita bahas masalah fadilah Al-Fatihah ini, jangan kemudian terasumsikan nanti Al-Fatihah iso gawe macem-macem.
bisa dipakai untuk macam-macam, bisa dipakai untuk ilmu kanuragan atau bisa dipakai untuk hal-hal yang lain. Enggak. Yang dimaksud di sini fadilah Al-Fatihah ini sesuai dengan apa yang dituturkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan seperti yang dituturkan oleh para dukun putih. Nah, kalau mau lihat lengkap masalah fadilah Al-Fatihah menurut para dukun putih, ya lihat buku Mujarobat. Yang pertama, fadilah Al-Fatihah annaha ruknun min arkanis shalah. Fadilah Al-Fatihah yang pertama adalah Al-Fatihah merupakan rukun salat. Al-Fatihah merupakan rukun salat. Itu yang pertama. Sehingga tidak sah salat seseorang kecuali dengan membaca surat Al-Fatihah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Hadis ini sahih, diriwayatkan Imam Bukhari nomor hadis 756 dan Imam Muslim nomor hadis 394. Rasulullah mengatakan la sholata, tidak sah sholat seseorang. La sholata, tidak sah sholat liman, kedue wong. Kalau terjemahnya bahasa Indonesia, terjemah bebasnya la sholata liman, tidak sah sholat seseorang lam yaqra bi Fatihatil kitab, yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Lam yaqra, lam kang ora yaqra maca sapa man bi Fatihatil kitab, kelawan Fatihah kitab. Nah, ini tidak sah salat seseorang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Paham? Jadi kalau ada orang yang sholat dia tidak baca Fatihah, tidak sah sholatnya, batal. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan fihi wujubu qiraatil Fatihah wa annaha mu'ayyinatun la yajzi ghairuha illa li'ajizin anha, wa hadha madhab Malik wa Syafi'i wa jumhur ulama minas sahaba wa tabi'in famadahu. Kata Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, dalam hadis itu terdapat wajibnya membaca Al-Fatihah di sholat. Dan orang tidak akan dipahala sholatnya, artinya sholatnya batal ketika dia tidak membaca Al-Fatihah illa ajiz, kecuali orang yang tidak mampu membaca Al-Fatihah. Ketika orang tidak mampu membaca Al-Fatihah, misalkan orang yang sudah tua, dia tidak pernah belajar ngaji, kemudian dia tobat, dia mau baca Al-Fatihah belum bisa, maka dia sholatnya, karena posisinya dia bisa baca Al-Fatihah. Jadi illa ajiz, kecuali orang yang tidak mampu. Kalau mampu seperti kita ini, batal sholatnya, baik makmum maupun imam. Ini menurut madhab Syafi'iyah dan madhab Dohiriyah. Kalau Dohiri berpendapat sholat seseorang tidak sah kecuali membaca Al-Fatihah meskipun jadi makmum, harus dibaca. Jadi meskipun kita makmum, ketika imam baca jahriyah, tetap kita baca Al-Fatihah. Kalau tidak baca, tidak sah sholatnya. Ini madhab Syafi'i dan madhab Dohiri. Berdalil dengan sabda Rasulullah SAW ini, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Gak sah sholat seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah. Jadi kalian kalau sholat, meskipun dimakmumi dengan makmum yang baca jahr, baca keras, maka kalian tetap wajib baca Al-Fatihah di belakang imam. Adapun hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala dalam kitab sahihnya, Rasulullah SAW bersabda, ju'ilal imamu tamma bih, imam itu dijadikan untuk diikuti.
Fa idza kabbara fakabbiru. Apabila imam takbir, maka takbirlah. Wa idza qara'a fa ansitu. Apabila imam itu membaca dengan jahar, fa ansitu, maka dengarkanlah baik-baik. Bagaimana dengan hadis ini? Hadis ini ditafsirkan dengan hadis lain, disyarat dengan hadis lain. Di dalam hadis lain Rasulullah SAW mengatakan, jangan kamu membaca apapun di belakang imam, illa bi fatihatil kitab, kecuali baca al-fatihah. Jadi yang dimaksud hadis riwayat Imam Muslim ini, fa'an situ, dengarkan bacaan imam, apapun imam baca kecuali al-fatihah. Tetap kamu harus baca al-fatihah. Paham? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan, monggo. Kalau ada pertanyaan, ini masih masuk bab fikih. Biasanya fikih itu banyak sekali silang pendapat atau banyak sekali pikiran-pikiran yang menimbulkan sebuah pertanyaan. Monggo kalau ada yang tanyakan. Sholat Syria, ya. Itu kalau imamnya cepat, kalau kita tidak bisa mengejar surat Al-Fatihahnya imam, tetap kita harus baca Al-Fatihah sampai selesai. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, kita harus bisa mengira-kirakan. Kalau kita baca Al-Fatihah belum selesai, misalkan baru sampai ayat yang ke-6, imam sudah ruku, maka kita lanjutkan yang satu ayat tadi, asal jangan sampai ketinggalan imam ruku. Kalau kita kira-kirakan imam itu nanti rukunya cepat, maka kita langsung ikut ruku, tidak usah meneruskan bacaan Al-Fatihah. Ini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, karena nanti biar tidak luput dari rukunya imam. Kalau luput dari rukunya imam, tidak terhitung satu rakaat. Jadi harus kita bisa ngira-ngirakan, ini imamnya kira-kira rukuknya cepat enggak. Kalau rukuknya cepat, ya kita langsung ikut rukuk. Tapi kalau rukuknya agak lama, maka kita harus menyelesaikan bacaan Al-Fatihah tadi, baru kemudian ikut bersama imam. Paham? Trio ada pertanyaan? Nomor hadis 20.875. Oh, maaf keliru. Tapi kalau ada 2875. Nomor hadis 2875, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani dalam Sahih Sunan Tirmidzi. Dari sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Atuhibbu an u'allimaka suratan lam yanzil fit Taurah wala fil Injil wala fil Zabur wala fil Furqan mithluha?" Qala na'am ya Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa kaifa taqra fis shalah? Qala faqara'a ummal Qur'an. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladhi nafsi biyadihi ma unzilat fit Taurati wala fil Injil wala fil Zabur wala fil Furqan mithluha. Sahahu Al-Albani fi Sahih Tirmidzi. Ubay bin Ka'ab menceritakan, Rasulullah mengatakan kepada beliau radhiyallahu anhu, apakah kamu mau aku ajari satu surat yang surat tersebut tidak pernah diturunkan di dalam Taurat, Injil, Zabur maupun Furqan? Kemudian Ubay bin Ka'ab mengatakan, na'am, ya Rasulullah. Apa itu? Kemudian Rasulullah bertanya lagi, kaifa taqra fis shalah? Apa yang kamu baca di saat kamu sholat? Qala faqara'a ummal Qur'an. Maka Ubay bin Ka'ab menceritakan, setelah Rasulullah tanya tadi, Rasulullah kemudian membaca Al-Fatihah. Kemudian Rasulullah mengatakan, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, ma unzilat fit Taurah, tidak ada diturunkan di dalam Taurat, wala fil Injil, tidak juga di dalam Injil, wala fil Zabur, dan tidak pula di dalam Zabur, wala fil Furqan, dan tidak pula di Al-Furqan, mithluha, yang sepadan dengan Al-Quran.
yang sepadan dengan Al-Fatihah. Tidak ada. Jadi Al-Fatihah merupakan ayat atau surat yang paling afdol di dalam Al-Quran. Yang ketiga, annaha jumi'at bainat tawassuli ilallahi ta'ala bilhamdi wa thana'i ala Allah ta'ala wa tamjidihi wa tawassul ilaihi bi'ubudiyatihi wa tauhidihi. Yang keutamaan Al-Fatihah yang ketiga, bahwasanya di dalam Al-Fatihah ini terkumpul jenis tawasul. Yang pertama, tawasul dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, tawasul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Dalam tawasul kita akan dibolehkan tawasul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan Asmaul Husna. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah memiliki Asmaul Husna, maka berdoalah kamu dengan menggunakan Asmaul Husna. Di dalam Al-Fatihah ada apa? Ada apa? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kemudian Malik Yaumiddin. Terus sudah? Sudah? Alhamdulillah. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kemudian Malik Yaumiddin atau Al-Malik. Ini berarti kita tawassul kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita minta apa kepada Allah dalam surat Al-Fatihah? Sebelum minta apa? Ihdinas siratal mustaqim. Sebelum kita minta itu kita tawassul dulu kepada Allah dengan menggunakan apa? Nama-nama dan sifat Allah. Apa? Ar-Rahman, Ar-Rahim dan Al-Malik. Jadi ini terkumpul, kata Ibnu Qayyim dalam kitab beliau Madarijus Salikin, baina manazili iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, jilid yang pertama halaman 24, beliau nyatakan terkumpul di dalam surat Al-Fatihah ini terkumpul tawassul dengan menggunakan sifat-sifat atau nama-nama Allah, dan juga tawassul dengan bi'ubudiyatihi wa tauhidihi, tawassul dengan penghambaan kepada Allah dan tawassul dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk penghambaan kepada Allah apa? Pengakuan diri kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Rabbul Alamin. Wa kullu ma siwallahi alam wa ana wahidun min dalikal alam. Selain Allah Subhanahu wa taala adalah alam. Wa ana wahidun min dalikal alam, dan aku termasuk salah satu dari alam. Kilalak man rabbuk. Apa? Mas Asrul? Masih ingat tak? Faida kilalak man rabbuk fakul Rabbi Allah. Terus alladzi rabbani wa rabba jami'al alamina bi ni'amihi wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwa. Wa dalilu qauluhu ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin wa kullu ma siwallahi alam wa ana wahidun min dalikal alam. Ini bentuk ubudiyah kita, penghambaan kepada Allah, pengakuan kita bahasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Rabbul Alamin, Rabb semesta alam. Dan kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala yang harus tunduk dan patuh kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Ini tawassul jenis yang kedua. Tawassul dengan apa? Penghambaan, mengibadahi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tawassul yang diperbolehkan. Tawassul dengan amal soleh. Jadi pertama tawassul dengan apa tadi? Asmaul Husna. Kemudian yang kedua tawassul dengan amal soleh. Tapi yang perlu kalian ketahui, tawassul dengan Asmaul Husna itu bukan kemudian Asmaul Husna dibaca sampai atusan kali atau ribuan kali, tidak. Cukup dibaca 1, 2 atau 3 kali. Sebagaimana Rasulullah SAW ajarkan bagaimana, ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith aslih li sya'ni kullah wala takilni ila nafsi tarfata ain. Ini kan Rasulullah tawassul dengan nama Allah Subhanahu wa taala, ya hayyu ya qayyum, dengan
nama apa? Qayyum, Hayyun dan Qayyum. Al-Hayyu dan Al-Qayyum, zat yang maha hidup dan zat yang berdiri sendiri. Ini boleh dengan menggunakan Asmaul Husna tanpa harus dibaca berulang-ulang, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum. Atau dibaca kalau ingin mendatangkan rezeki ini tek lancar, katanya baca Ar-Razzaq, 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 Ar-Razzaq ping 715 kali 715, baca ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq. Atau baca ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah, ya Razzaq, ya Fattah, ya Razzaq. Itu bukan contoh yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kalau ada yang mengamalkan ini berdasarkan berdasarkan yang kita jumpai, yang dijumpai teman kita sendiri ketika ngeruqyah itu, orang yang suka ngamalkan baca ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq itu, ketika jinnya ditanya siapa namanya, ya Razzaq yang biasanya diceluk iku. Jadi jinnya namanya Razzaq, ya yang biasa panggil iku, katanya seperti itu. Nah, ini akibat apa? Akibat melakukan perbuatan bid'ah. Karena itu kata sebagian salaf, bid'ah itu lebih dicintai iblis daripada maksiat. Kalau orang melakukan bid'ah, dia sulit untuk bertobat. Karena menganggap benar, wih api, masuk maca Asmaul Husna kok ndak boleh, masuk membaca ya Razzaq kok ndak boleh. Jadi sulit pelaku bid'ah itu untuk tobat. Tapi kalau pelaku maksiat, orang yang berzina, orang yang minum khamr, mudah untuk dia tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tahu secara fitrah hatinya melakukan keburukan. Tapi kalau orang yang melakukan bid'ah menganggap itu baik, wong apik kok gak oleh. Masa baca Al-Quran kok gak oleh? Masa baca Asmaul Husna kok ndak boleh? Itu yang kedua. Jadi tawasul dengan ubudiyah. Yang ketiga tawasul dengan watauhidihi, tawasul dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba sekarang saya ingin tahu, di dalam surat Al-Fatihah itu ada berapa tauhid? Di dalam Al-Fatihah ada berapa tauhid? Ada berapa? Ada 1, 2, atau 3? Ada tauhid rububiyah tok, atau tauhid rububiyah sama tauhid uluhiyah, atau tauhid rububiyah uluhiyah asma wa sifat, atau tauhid rububiyah sama tauhid asma wa sifat saja? Dua. Terus 3. Fakhri ada berapa? 3. Almas ada berapa? Ada berapa, Van? Ada 2 atau ada 3? Yang jawab 2, tunjukkan tauhid apa saja dan di ayat berapa. Yang jawab 3 pun harus tahu tauhid apa saja, kemudian ayat berapa. Ayo Faris. Ya. Tadi tauhid rububiyah. Ayatnya iya karena wa iya karena nasta'in. Tauhid rububiyah itu tauhid apa? Antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Betul, Mas Asrul? Salah. Tauhid rububiyah itu adalah tauhid apa, Zal? Iya, tauhid apa rububiyah itu? Bukan tauhid rububiyah, kok tauhid ibadah. Tauhid apa? Tauhid apa, Almas? Tauhid rububiyah itu tauhid tentang apa? Hah? Tentang apa? Enggak dengar saya. Perbuatan Allah. Masuk iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Kalau iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in artinya apa? Hanya kepadamu ya Allah aku menyembah, aku meminta pertolongan. Itu perbuatan hamba, bukan perbuatan Allah. Allah mau menyembah siapa? Allah yang harus disembah. Yang mana
Hati Maliki Yaumiddin. Betul. Terus yang satunya tauhid apa? Tauhid asma wa sifat. Yang mana? Ar-Rahmanir Rahim. Terus yang jawab 3 trio tauhid rububiyah di Rabbul Alamin. Terus uluhiyah di mana? Iyyaka na'budu tok wa iyyaka nasta'in. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu tauhid al-uluhiyah. Terus yang ketiga tauhid asma wa sifat di mana? Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, ini makanya kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimallahu taala, dalam Al-Fatihah ini kumpul jenis tawassul kepada Allah. Tawassul dengan memuji dan mengagungkan Allah. Kemudian tawassul dengan penghambaan kepada Allah. Tawassul dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadilah yang keempat, terkumpul di dalamnya 3 jenis tauhid. Terkumpul di dalamnya 3 jenis tauhid. Tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Kalau antum ingin tahu ingin mendapatkan faedah panjang lebar tentang surah Al-Fatihah, bisa antum buka kitabnya Al-Imam Ibnu Qayyim yang berjudul Madarijus Salikin Baina Manazili Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in. Lengkap Al-Imam Ibnu Qayyim membahas surat Al-Fatihah tok dalam 2 jilid buku. Dalam 2 buku bahas masalah Al-Fatihah saja. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pendakian tentang makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi beliau mengupas surat Al-Fatihah dalam 2 jilid. Masya Allah. Itu murid dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Bagaimana dengan gurunya? Yang kelima, di dalam surat Al-Fatihah bisa dipakai obat hati dan obat badan. Di antara keutamaan surat Al-Fatihah, bisa dipakai untuk mengobati hati dan mengobati badan. Kira-kira di mana yang merupakan obat hati? Tombol hati dalam surat Al-Fatihah ada di mana? Ada di mana? Di mana? Ayo. Apa? Ayo. Di mana? Obat hatinya di mana? Tombol hatinya Al-Fatihah di mana? Salam.
Tombol hatinya Al-Fatihah di mana? Hah? Tawakal. Di mana ayo? Alhamdulillah. Di mana tombol hatinya Al-Fatihah? Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Akar kesesatan akar rusaknya hati itu ada di mana? Sesat dan apa? Maghdub, yang dimurkai. Mereka yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi akar rusaknya hati adalah kesesatan. Karena itu ketika kita berdoa kepada Allah ihdinas siratal mustaqim, berarti kita meminta kepada Allah agar hati kita ini terobati agar senantiasa lurus di atas siratal mustaqim. Siapa yang mengikuti siratal mustaqim atau bagaimana sifat siratal mustaqim? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditafsirkan dalam surat lain, siapa yang diberikan nikmat oleh Allah? Minan nabiyyin wasyuhada wassalihin. Mereka yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang syuhada, orang-orang yang syahid, wasiddiqin, siddiqin wasyuhada wassalihin. Siddiqin, orang-orang yang jujur, termasuk siapa? Termasuk Abu Bakar As-Siddiq, As-Siddiqul Akbar radhiyallahu anhu. Termasuk, jadi ketika kita berdoa kepada Allah membaca Al-Fatihah, berarti secara tidak langsung kita meminta kepada Allah agar mendapatkan petunjuk, dapat mengikuti jalannya orang-orang yang jujur, semisal siapa? Abu Bakar As-Siddiq, As-Siddiqul Akbar. Ini merupakan bantahan kepada siapa? Syiah yang mengatakan bahasanya Abu Bakar dan Umar itu jibet dan tauhid. Ini dikatakan oleh Syekh Muhammad As-Sinkiti rahimallahu taala dalam kitab beliau Adwaul Bayan fi idahil Quran bil Quran, tentang tafsir surat Al-Fatihah. Beliau di situ menyebutkan jalan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah adalah as-siddiqin, orang-orang yang jujur, dan dimasukkan di situ adalah Abu Bakar As-Siddiq, As-Siddiqul Akbar. Ini merupakan bantahan mempercayai bahkan mencela Abu Bakar dengan menyebut Abu Bakar itu adalah ajibet dan Umar adalah tauhid. Jadi hakikatnya mereka sendiri yang tauhid minat tawagid. Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma adalah orang yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW. Dikatakan jibet dan tauhid berarti mereka sendiri yang hakikatnya tauhid minat tawagid. Hati, obat hati, tombol hati Al-Fatihah ada di surat ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian obat badannya di mana Al-Fatihah? Seperti yang sudah kita lewati hadisnya tentang kepala suku orang Arab yang dientup koling. Di apa? Bahasanya apa kalau bahasa Indonesianya entup itu? Disengat ya. Disengat jengking. Disengat jengking sampai bengkak, kemudian apa? Para sahabat bondo nekat. Kan tanya, hal fikum rokin, apakah di antara kalian ada yang bisa meruqyah? Naam. Padahal belum pernah meruqyah. Akhirnya cuma dibacakan Al-Fatihah saja dan alhamdulillah sembuh. Ini bedanya ruqyahnya sahabat dengan ruqyahnya kita. Kalau sahabat itu mereka banyak ahlu taqwa wa ahlul maghfirah. Mereka adalah orang-orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibacakan Al-Fatihah saja langsung sembuh. Nah, kita kadang baca sampai Al-Baqarah selesai ya tidak sembuh-sembuh. Nah, itu tergantung keimanan orang yang meruqyah dan orang yang diruqyah. Ini kata Al-Imam Ibnu Qayyim, ini adalah contoh realita bahwasanya Al-Fatihah ini bisa dipakai untuk obat badan, obat sakit badan.
Kata Imam Ibnu Qayyim, beliau menceritakan, saya pernah sakit. Yang sakit saya itu tidak bisa diobati dengan obat. Kemudian saya tawaf dan saya ngambil air zam-zam, saya hanya bacakan Al-Fatihah saja sembuh. Saya bacakan Al-Fatihah sembuh. Ini juga beliau sebutkan di dalam kitab Madarijus Salikin Baina Manazili Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Beliau melakukan uji coba langsung, tajribah namanya, uji coba secara langsung menggunakan Al-Fatihah sebagai ruqyah. Nah, bagaimana Ustadz, apakah Al-Fatihah ini bisa dipakai untuk ruqyah COVID? Bisa. Saya katakan bisa. Kita harus yakin. Kita harus yakin. Al-Fatihah bisa kita pergunakan untuk meruqyah orang yang kena COVID. Tentunya harus dilanjutkan atau dibarengi dengan asupan-asupan herbal. Kenapa ya? Karena Al-Imam Ibnu Qayyim sendiri tidak hanya membaca Al-Fatihah saja, tapi menggunakan media apa? Media air. Nah, ini air zam-zam. Nah, ini sebagaimana yang beliau katakan sendiri dalam kitab Tibbun Nabawi dan dalam kitab Zadul Ma'ad, pengobatan yang baik adalah menggabungkan antara metode langit dengan metode bumi. Metode langit yaitu dengan Al-Quran, metode bumi dengan madu, kata beliau, yakni dengan obat-obatan herbal. Jadi kita kombinasikan. Di antaranya apa herbal yang bisa dipakai untuk COVID? Ya, di antaranya sambiloto, kemudian cakar ayam, kemudian jahe, kunyit, temulawak, temu ireng. Ini bisa dipakai untuk sarana wasilah kesembuhan orang yang terkena COVID-19. Bisa menggunakan racikan-racikan itu, kemudian diruqyah dengan menggunakan Al-Fatihah. Ini insya Allah efeknya akan sangat dahsyat sekali, akan mampu menghancurkan virus yang ada di tubuh orang yang positif COVID-19. Syaratnya harus yakin. Kata Imam Ibnu Qayyim, dikasih syarat itu, harus yakin. Kalau orang tidak yakin, dibawa ke dokter spesialis pun, dibawa ke luar negeri pun, kalau orangnya tidak yakin dengan pengobatannya, tidak akan bisa sembuh. Jadi syaratnya harus yakin benar. Wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apa yang tidak mungkin menurut kita pasti mungkin menurut Allah. Jadi tawakal menurut Allah, jangan tawakal dengan hitungan manusia. Tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Kullu da'in dawa fatadawau wala tatadawu biharam. Segala penyakit pasti ada obatnya. Maka berobatlah, tapi jangan berobat dengan hal yang haram. Baik, mungkin sampai sini dulu yang dapat kita sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu taala a'lam bisawab. In uridu ilal islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.